Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja masuk ke materinya seperti minggu lalu. Setelah saya sampaikan, kita materinya dari bagian dari metode. Alat menulis. Ini 212 kan ya? Masuk. Karena kita udah ngasih Oke, kita berarti mengulang ke sedikit pembahasan dari sini ya. Jadi saya nemu artikel menarik dari Aprik sendiri terkait RIR dan terkait RIR ya. Jadi berhubung ini masih awal-awal, jadi kita akan bahas dulu ini tentang internet. Jadi apa sih internet itu? Jadi ini kita masih mengulang, tapi masih infrastruktur infrastruktur. Jadi seperti yang kita pernah ketahui di semester sebelumnya, bahwa namanya jaringan itu kan kita harus menggunakan namanya protokol yang standar ya. Tujuannya, ada yang tahu kenapa kita harus menggunakan protokol standar? Jadi contohnya ada TCP/IP, ada HTTP, ada IPv4, IPv6, DNS maupun BGP. Sederhananya, kalau sedikit kita mengulang historinya, jadi kalau misalkan dulu itu anggaplah ini ada vendor 1, ini ada vendor 1, ini ada vendor 2,
Ini ada vendor 3. Oke, nah dulu itu setiap vendor hanya bisa saling komunikasi satu sama lain. Jadi vendor satu hanya bisa komunikasi ke vendor satu. Contohnya misal Apple hanya bisa dengan Apple, bisa Cisco hanya bisa dengan Cisco. Itu misalnya XP hanya bisa dengan XP. Jadi dulu tuh setiap vendor punya protokol masing-masing. Permasalahannya Apple hanya bisa ngobrol dengan Apple, Cisco hanya bisa dengan Cisco, XP hanya bisa dengan XP. Apple ke Cisco nggak bisa, Apple ke XP nggak bisa. Jadi ibaratnya seperti apapun teknologi, tapi kalau misalnya nggak bisa saling komunikasi, cuma juga. Begitu ini muncullah suatu standar yang kita sebut sebagai ada yang digunakan TCP IP layer. Sehingga semuanya ke convergence agar bisa saling ngobrol sama lain. Nah, beberapa protokol itu seperti CPIP, HTTP, IPv4, IPv6, DNS, dan BGP. Oke, dan ketika kita bicara identitas juga, identitas di internet, contohnya seperti ilustrasi di depan, ada dua identitas yang biasa dipakai. Yang pertama adalah IP, yaitu IPv4 ataupun IPv6, dan juga ASN atau Autonomous System Number. Autonomous System Number. Jadi menariknya kalau kita bicara perangkat-perangkat end device seperti HP atau vehicle atau radio, komputer, pesawat, kita untuk end device yang kita menggunakan IP. Mau itu IPv4, ada yang IPv4, ada yang IPv6, ada yang IPv6 itu bisa lebih dari satu ya. IPv6 per device bisa lebih dari satu. Sedangkan untuk ISP-nya, ini kan kita sebutnya sebagai ISP-nya, IP tetap ada, dan juga identitasnya ada yang kita sebut sebagai ASN atau System Number. Tidak hanya ISP, tapi company juga punya yang namanya ASN atau Autonomous System Number. Seperti ilustrasinya, seperti contohnya kalau kita lihat program, kalian bisa cek di GHE. Ini ada namanya Request Electronic Service di GHE, kita cari pada Negeri Bandung. Ini udah ada. Kita cari. Ini kebetulan sudah ada. Jadi di sini kita bisa melihat AS setiap perusahaan yang terdaftar, mau itu Politeknik ataupun misalnya yang lain, Indosat juga ada. Jadi ini adalah informasi AS. Sampai Politeknik Negeri Bandung kita sendiri kita memiliki AS di 13355. Politeknik Negeri lain itu ada. Jadi AS itu digunakan untuk identitas ketika kita bicara internet, tidak hanya IP address. Nanti akan kita bicara AS itu ketika kita bermain di BGP. Di WAN, BGP kita akan bermain sama AS. Ini adalah informasi tentang di BGPH. Ini menariknya, ini ada informasi tentang misalnya Polban ya. Di sini kita bisa dapat informasi bahwa Polban itu memiliki trafficnya. Traffic itu atau ini ya, IP 4 yang terdaftar
IP4 yang terdaftar ada di semuanya ya. Di dua, kita punya korban punya dua, IPv4 nya ada dua, untuk IPv6 nya nggak punya. Untuk traffic originate-nya, untuk traffic announce-nya nanti apa itu traffic originate dan traffic announce itu bahasa-bahasa di BGP. Jadi BGP itu nanti kita ada yang namanya 12 atribut. Nah, atribut-atributnya itu adalah seperti ini: originate, announce, dan itu ini ada BGP, ada pokoknya. Dan untuk korban sendiri kita bisa melihat bahwa kita menggunakan dua ISP, yaitu Hypernet dan Indosat. Jadi ISP gateway-nya kita untuk korban ini pengalaman kita korban gateway-nya itu ada dua, yang pertama di Hypernet, yang kedua di Indosat. Umumnya bahkan best rekomendasinya semua company, semua perusahaan, semua organisasi minimal memiliki dua gateway, atau biasanya kita sebut sebagai dual point. Alasannya sederhana, kalau satu mati kita masih bisa melakukan komunikasi. Kalau satu berbahaya, karena kalau satu mati udah komunikasi mati total. Nah, ini grafik untuk terkait koneksinya dari AS1335 itu korban. Kita apinya ada dua, yaitu tadi ke Hypernet sama Indosat. Dari Hypernet ke AS selanjutnya di dua. Ini kalian kalau disorot ini bisa kelihatan kecil ya. Jadi kalau kita sorot dia akan muncul kelihatan AS711 itu larinya ke Telkom Indonesia. Jadi di sini kita bisa lihat aplikasinya. Mulai dari Hypernet, Telkom Indonesia, dari Telkom Indonesia larilah ke Tata Communication. Tata Communication di tier 2-nya ya. Kita kemarin waktu praktikum udah bahas sistem ini ya. Di kelas ini atau kelas Telkom ya? Mungkin nanti kita akan bahas lagi. Jadi ISP itu ada beberapa tier. Kita sambil bicara internet dulu. Oh iya, kelas ini kemarin kita bahas ini ya, virtualisasi ya. Oke, jadi namanya internet sederhananya itu adalah bahasa bukunya banyak, tapi kalau bahasa sederhananya adalah kumpulan ISP. Jadi internet itu pada dasarnya adalah kumpulan ISP. Jadi infrastruktur internet adalah kumpulan ISP. Baik dari yang ini kita cloud one ya. Ini misalnya dari Polban. Ini adalah Polban. Ini misalnya Telkom Indonesia, Telkom. Tentu ini misalnya yang lain lagi, Polman dan sebagainya. Pada dasar yang disebut internet itu, infrastruktur internet itu adalah kumpulan-kumpulan node ISP. ISP. Nah, ISP sendiri ada beberapa terbagi tidak. Ada tier 1, tier 2, dan tier 3. Nanti akan bahas dulu ini apa itu tier 1, tier 2, dan 3. Kalau nggak salah di slide yang tadi ada. Nah, menariknya di sini bisa kita lihat. Inilah yang disebut sebagai kumpulan internet tadi. Jadi dari Hypernet kita lari ke Telkom. Nah, Telkom API-nya juga ada banyak lagi. Dari A7713 kita API-nya ada yang ke ini Conject Communication.
Mungkin kalian bisa lihat, ini kita coba share ya. 3G ke NTT Amerika, bukan Nusa Tenggara Timur, tapi beda lagi dengan nama provider. Sampai ujungnya ke FTBRX. Nah, kalau yang jalur Indosat itu larinya satu ke NTT Amerika juga. Itu ada yang ke Hurricane Electrical, yang ini yang kita pakai sekarang. Itu ada yang lari ke Areleon, PJW Global, dan Grand Limited. Dan menariknya, nanti kalau misalnya kalian nanti kerja di sebagai network engineer, terutama kalian main di konfigurasi WAN, informasi BGP ini sangat terpakai karena kita bisa melihat piring kita ke siapa aja. Nanti apa itu piring? Piring itu dari bahasa BGP ya. Arti dari piring itu adalah berpasangan. Berpasangan, nanti kita diterangkan di pembahasan BGP, tapi pada dasarnya yang disebut sebagai piring yang disebut sebagai kondisi piring itu, misalnya ini adalah router gateway kita, gateway company A, ini gateway company B. Ini yang A membangun koneksi ke B, yang B juga membangun koneksi ke A, jadi saling berkenalan satu sama lain. Kita sebut sebagai biji piring. Oke, nanti detailnya kita bicara. Oke, jadi inilah sederhananya gambaran logik terkait arsitektur ini. Kalau Telkom Indonesia mungkin kita akan melihat yang lebih banyak lagi. Nah, ya tadi contohnya. Ini kan. Harusnya kalau Indonesia kita akan melihat grafik yang jauh lebih banyak. Ya, seperti biasa interaksi itu dengan bagus. Nah, jadi Telkom Indonesia dia piringnya atau berpasangannya dia lari pertama ke Telkom Italia, yang utamanya ke Content Communication. Dan terus ke NTT Amerika juga ada, ke Areleon ada, Tata Communication, Hurricane Electric sama yang tadi, dan ke PT Comet Plus. Indonesia Comet punyanya ini ya PLN. Di sini pun kita bisa lihat trafficnya korban itu korban itu punya 2 buah IP public dengan trafficnya di /24, jadi kurang lebih kita korban punya 512 IP public yang dipakainya nggak berapa. Selalu punya banyak ya kita ya. Piringnya tadi kita bicara terkait piring SP-nya ke Ethernet dan Indosat. Kita informasi whois-nya itu biasanya, nah kita domainnya ke data centernya di IDNIC. Ini informasi data center. Ya, kita langsung ke IDNIC master. Ya, pemerintah bisa masuk ke IDNIC. Jadi kalau whois itu informasi domain ya. Informasi domainnya itu ke IDNIC, itu ada RDAP, tapi kita nggak punya IP ini ya. Oke, jadi kalau ditanya korban kita punya 1 buah AS number, yaitu 13335 dengan 2 buah IP 4 /24. Oke, kembali ke materi. Kalau ada yang ditanyakan atau kita
Kalau hari ini ditanyakan aja. Jadi ini gambaran ilustrasi terkait tadi ya AS. Setiap node, setiap company, setiap organisasi pasti harus punya AS. Dan menariknya AS itu bisa lebih dari satu. Misalkan kita lihat tadi di Indosat ya, Indosat punya banyak Indosat kita punya banyak AS. IPv6 nya juga lumayan banyak. IPv6 ada. Nah, Indosat punya 2 AS ya, ada 4761 sama 17922. Jadi tidak hanya satu, boleh lebih dari satu. Jadi kita bicara RIR atau Regional Internet Registry, di mana fungsi dari RIR itu adalah memanage alokasi dan registry dari resource internet. Karena kan seperti kita tahu kalau IPv4 itu ya jumlah IPv4 kan hanya 2 pangkat 24 ya, 2 pangkat 24, dan kenyataannya IPv4 itu sudah habis. Makanya IPv4 sudah ada yang tidak pernah ada yang beli lagi karena IPv4 itu sudah habis. Jadi semuanya sistemnya sewa. Bahkan di ISP sekarang, kalau kalian di rumah misalnya berlangganan bisnis, IndiHome dan sebagainya, hampir semuanya itu kalian akan dikasihnya IP privat, bukan IP publik. Dulu kalau saya ingat beberapa tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang kalau nggak salah ya, misalnya ini kita di rumah atau di kosan ya, kan kita suka pasang FTTH ya, FTTH, layanan FTTH misalkan IndiHome itu WiFi kan biasa di rumah seperti ini ya. Kalau kalian cek ke terminal UI-nya, GUI-nya si router, kalau 10 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang itu kita masih dikasih IP public. Enaknya kalau kita dapat IP public di rumah, kita bisa bikin layanan host sendiri, tidak pakai IP public. Cuman sekarang rata-rata dikasihnya itu IP privat. Di sini rata-rata dikasihnya IP privat. Masih ingat kan IP privat, IP public? IP privat yang hanya bisa diakses di dalam, IP public bisa diakses di luar. Oke, kembali lagi, RIR itu utamanya untuk memanage dan memaintain alamat IP itu sendiri, alamat IP dan AS. Jadi ketika bicara kita AS, autonomous system dengan IP itu di manage sama yang namanya RIR, Regional Internet Registry. Nah, inilah RIR di dunia. Oke, untuk wilayah Eropa Utara itu kita pakai RIC. Untuk wilayah Afrika kita pakai AFNIC, untuk Asia Pasifik termasuk Indonesia kita pakai AFNIC, dan Amerika Utara kita pakai ARIN, dan Amerika Selatan kita pakai LACNIC. Jadi inilah organisasi dunia yang tadi memanage RIR, Regional Internet Registry, yaitu IPv4, IPv6 sama ASN, dalam sistem. Dan secara organisasinya, di kita berhubung kita di Asia Pasifik, jadi AFNIC ini adalah suatu organisasi ya, Global Open Stable dan Secure Internet dari Asia Pasifik Community. Jadi pada dasarnya dia merupakan organisasi global, terbuka, open, stable dan secure yang bertujuan untuk melayani seluruh Asia Pasifik, termasuk kita Indonesia. Jadi kalau kita mau beli IP atau sewa IP langsung bisa ke AFNIC, kekinian, karena Indonesia sendiri ada regionalnya, ada regional service masing-masing. Nah, AFNIC sendiri melayani kurang lebih 56
perekonomian di Asia Pasifik. Mulai dari di Southeast Asia itu ada Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, sampai Sri Lanka. Di Southeast Asia itu Brunei, Kambodia, sampai Indonesia juga termasuk, sampai Vietnam, Antartika, udah itu Asia Timur, udah itu Mikronesia, Polinesia, Melanesia, sampai dengan Australia. Jadi wilayah, jadi sebenarnya kalau kita lihat APNIC ini termasuk organisasi yang kedua terbesar ya setelah RIP. Jadi RIP itu besar mulai dari Asia Utara, Rusia sampai Eropa, dan terbesar kemudian sebelah APNIC. Karena wilayahnya banyak. Kalau ARIN ini Amerika Utara sama Kanada. Jadi wilayah servisnya banyak sekali untuk APNIC sendiri. APNIC sendiri dia apa sih fungsinya? Pertama adalah mendelegasikan penggunaan internet number resource ya seperti IPv4, IPv6 dan APS number, yaitu memaintain APNIC UIS database. Tadi kita UIS untuk melihat database atau informasi terkait domain. Jadi kita pengen mengetahui informasi domain, kita bisa buka di UIS. Nah UIS sendiri kalian bisa via web, banyak ininya UIS itu. Ini kalau yang paling banyak dipakai adalah UIS domain.com, atau bisa langsung pakai ini saja di Google. Atau misalnya kalau kalian pengguna Linux, kita bisa langsung via terminal. Misalnya UIS, CID. Karena kalau di Linux kita bisa langsung carinya via terminal. Dan untuk Indonesia ini ya delegasinya, standarisasinya itu ada dari IETF, Internet Engineering Task Force, turun ke IANA, dia yang memegang perannya untuk terkait manajemen IP, ASN dan sebagainya. Nah, IANA itu organisasinya level dunia, diturunkan ke tadi APNIC, yaitu ARIN dan sebagainya. Lalu turunlah ke ISP langsung. Nah, kalau di Indonesia kita tidak langsung ke ISP, tapi kita turunnya dulu ke namanya APJI, Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia. Jadi dari APNIC, kalau kita di Indonesia turunnya ke APJI dulu. Jadi yang memanage IP4, IPv6, AS number, kita di Indonesia kita pakainya APJI. Tapi menariknya kalau domain kita ada namanya PANDI. Nah kalau nama domain kita pakainya PANDI. Pengelola nama domain Indonesia. Jadi kalau mau beli domain atau sewa domain kita bisa langsung menghubungi ke PANDI. Kalau sekarang alternatifnya banyak sih, kita bisa langsung ke ini ya, hosting atau kayak rumah web, niaga hoster. Tapi baik rumah web atau niaga hoster semuanya bermuaranya ke PANDI semua. Karena Indonesia untuk domain itu dikelolanya sama PANDI. Oke, jadi urusan internet kita itu ada APJI dan juga ada PANDI. Barulah turun ke ISP. Nah ISP ini yang tadi saya sebutkan, ada ISP itu ada macam-macam, ada ISP tier 1, tier 2, tier 3. Setelah itu baru ke end user. Atau gambaran sederhananya ya, nanti ada gambarannya. Ini adalah ISP tier. Ini dipakai gambarnya seperti ini.
ini jadi adalah gambaran tier internet ya. Jadi internet itu di ISP, maksudnya ISP itu dibagi 3 tier. Ada tier 1, ini yang sifatnya kontinental, paling besar. Nah dari tier 1 turunlah ke tier 2 distribusinya. Dari tier 2 baru turun ke tier 3. Nah tier 3 ini yang direct connect ke kita customer. Jadi mungkin kalian pernah dengar seperti Bisnet, Republik, Nelsa, Indihome, itu yang langsung direct ke customer itu adalah tier. Jadi inilah gambaran gimana sih infrastruktur internet dari kita customer, user, masuk ke ISP tier 1, ISP tier 3 ke tier 2, tier 2 ke tier 1, dari tier 1 atau berapa atau lebih gampangnya ini user ini adalah user, misalnya kita pakai layanan FTTH Wi-Fi misal, masuk ke ISP tier 3. Dari tier 3 naik ke ISP tier 2. Dari tier 2 yang lebih gede lagi tier 1 baru balik lagi ke ISP tier 2, ini ISP tier 2, turun lagi ke tier 3, baru ke user. Jadi ini yang selama ini kita lakukan, mau buka email, buka browsing, buka YouTube, nonton Netflix, main game ataupun chat WhatsApp, inilah paket data kita yang terjadi. Bentar. Kalau misalnya kita di seberang regional ya, tapi mungkin kalau misalnya di satu regional yang sama cukup kesini aja. Misalnya user A, user B, user C. Oke, udah itu kalau kita perhatikan ada yang namanya POP atau point of presence. Point of presence itu adalah endpoint dari tier 2. Nah, kalau ISP itu untuk pertukaran ini exchange. Jadi ada ISP itu exchange atau disebut sebagai internet exchange. Nah, kalau port 2 dia untuk end dari tier 2. Indonesia kita punya tier 1 kita tidak punya, kalau tier 3 banyak, kalau tier 2 nya tier 2 ISP itu di sini saya coba pakai Wikipedia, sebenarnya tidak disarankan karena kurang update juga, kalian bisa cari di referensi lain. Untuk tier 2 nya itu tier 2 itu ISP tier 2. Nah ini beberapa tier 2. Tier 2 nya itu ada Harikan Elektrik, tadi sempat kita tunjukkan di BGP ya. Harikan Elektrik tier 2. Nah Indonesia kita punya Telkom Indonesia International atau TERI. Ini tier 2 nya Indonesia. Sama Moratel, mana yang Moratel? Nah ini. Jadi kita punya 2 gateway ISP keluarnya itu Moratel sama TERI. Jadi apapun provider kita, gateway keluarnya itu kalau nggak Moratel selalu Telkom. Jadi gateway keluarnya kalau nggak Telkom Indonesia adalah Moratel. Dan menariknya pas tahun 2012 atau 11 itu ya, lupa, sudah lama juga, atau 2013, Internet Indonesia pernah mati beberapa jam karena engineer Moratel salah konfig BGP. Salah konfig BGP mati di Indonesia. Jadi
BGP itu gari-garinya gitu, salah konflik mati semua. Oke. Nah, kalau tier 1 ISP itu terbatas. Kalau tier 3 banyak ya. Tier 3 itu banyak banget, kayak kita ketahui Melsa, Bisnet, Tenstik itu tier 3 semua. Kalau tier 1 itu seperti ada AT&T, ada Das Telkom, ada DGT, Liberty, Lumen, NTT, juga tadi seperti bahas, Telkomika, Orange, PCW, Tata Communication. Ini yang di India, bukan yang punya Tata, beda. Kalau kita lihat Sparkle, Arelon, Texius, Fenigen, dan Jayo. Jadi gampangnya, pada dasarnya ketika kita bicara internet, kenapa internet itu bisa terbayar? Karena mereka saling menyewa. Jadi kita user, mau itu user, customer ya, mau itu persona ataupun perusahaan, kita bayar buat pelayanan infrastruktur. Jadi tier 3 dia punya infrastruktur sendiri, tier 2 punya infrastruktur sendiri, tier 1 punya infrastruktur sendiri. Biaya yang kita bayar itu adalah bukan biaya internet. Internet itu gratis. Karena kita bikin jaringan LAN aja kan kita tidak mengeluarkan biaya ya. Tapi yang kita bayar adalah salah satunya adalah infrastrukturnya, manage. Satu adalah manage infrastrukturnya. Kedua, ketika tier 3 ini mau koneksi ke tier 2, dia sewa. Sewa infrastruktur tier 2. Tier 2 ke tier 1 dia juga sewa. Begitu. Jadi ada biaya sewa. Biaya sewanya ya buat kita juga. Jadi mungkin kalian nanti kalau misalnya ada yang udah lulus berpikiran, saya nggak mau jadi karyawan lah, pengen bikin usaha sendiri, pengen bikin ISP. Kalian koneklah ke tier 2. Kayak Indonesia kan tadi mau latihan sama Telkom ya. Itu sangat bisa. Dengan biayanya juga itu ya. Oke, ini adalah resource yang disebut sebagai internet number resource ya. Internet number resource itu cuma ada 3, IPv4, IPv6, dan ASN. Di sini autonomous system number, bukan aparatur sipil negara, beda. Ini adalah autonomous system number. Nah, IPv4 kita pakai 32 bit address, yang kita sering lihat di semester sebelumnya. Ini adalah bagian dari format dari IPv4. Ini format IPv6, dia menggunakan 128 bit dengan hexa ya. Kalau IPv4 kita pakai desimal, notasinya ini pakai hexa. Benar binary sih. ASN kita pakai 2 bit. Dan ada yang 2 bit, ada yang 4 bit. Dan inilah ketika kita bicara dunia infrastruktur internet, infrastruktur jaringan internet, ya kita akan jauh dari IPv4 dan IPv6 ASN. IPv4 dan IPv6 ASN. Oke, nah ini sayangnya ada problem saat ini mungkin udah dari beberapa tahun ke belakang yang sudah saling disounding baik dari oleh API, oleh Cisco, oleh Huawei di konferensi-konferensinya. IPv4 itu sudah habis. Kita sudah tidak punya lagi IPv4. Karena IPv4 tadi 2 pangkat 2. IPv4 kan tadi 2 pangkat 24 ya. Itu kurang lebih ada 4,29, tapi penduduk dunia itu luar biasa banyak sekali. Dan ada aja perusahaan-perusahaan yang ngaruh. Kenapa Bang? Ada yang pernah terpikirkan nggak kenapa sih kita ketika bicara waktu semester lalu bicara IPv4 kita startnya selalu dari slash 8, slash 16, dan slash 24 ya kan? Kemana? Dari slash 0 sampai slash 7 itu udah di reserve, sudah tidak bisa dipakai buat publik, itu udah ada di reserve sama perusahaan-perusahaan khusus. Dan ini menarik, ini udah habis. Makanya IPv4 udah tidak ada yang beli, kita hanya bisa sewa doang. Dan penyebab kehabisannya itu hampir 99,55% itu adalah didelegasikan, dan 0,04 itu di reserve, dan yang tersisa hanya 0,41. Ini akhir tahun ternyata beberapa tahun belakang. Nah, jadi ini adalah salah satu mimpi buruk internet dunia ya.
karena kita di bidang kita juga salah satu lebih buruk internet di dunia adalah IPv4 udah habis. Solusinya ada, yaitu kita menggunakan IPv6. Tapi ada problemnya. IPv6 itu kalau kita mengganti semua total dari IPv4 ke IPv6, problemnya adalah berarti harus ada ini ya, transisi ya. Kalau transisi berarti harus ada kondisi downtime. Ya kan, masalahnya kalau downtime semua orang akan teriak. Nggak akan ada yang mengganti rugi, terutama perbankan. Karena kalau kita bicara traffic di perbankan, bank dunia atau bagi kita aja BCA kayak gitu, traffic perbankan itu terus mengalir. Dan kalau hanya mati mungkin 1 menit, 2 menit, itu ruginya udah berapa puluh juta. Lebih kalau 1 jam berapa miliar dan siapa yang mau ganti tidak akan ada. Karena baik lagi, internet tidak ada kepemilikan. Akhirnya muncullah beberapa alternatif, kayak kita tidak benar-benar diganti, tapi ada yang namanya IP NAT ke-4. Jadi IPv6 ditranslate ke IPv4, balik lagi ke 6, atau sebaliknya dari 6 ditranslate dari 4 ke 6 ditranslate ke 4. Jadi pakai NAT, Network Address Translation, alternatif pertama. Alternatif kedua kita bisa pakai enkapsulasi. Jadi IPv4 dibungkus IPv6 untuk pengirimannya nanti balik lagi ke IPv4. Tapi solusi-solusi itu menarik kan, tidak berarti menjadikan IPv4 pada akhirnya solusi-solusi itu IPv4 tetap dipakai, ya kan? Jadi benar-benar tidak benar-benar suatu solusi. Ini data dari ARTI. Nah, full projection-nya sekitar available ya. Ada 700, kurang lebih ada di 2023 ada sekitar 700.000 IPv4 yang di recycle, terus di reserve lagi sampai ke dari 10.000 di reserve 700.000, tapi habis lagi di Januari 2024. Terus nanti ada lagi di recycle 700.000 itu di sekitar Januari. Ini proyeksi ke depan ya. Artinya sekarang Januari 2025 itu di recycle lagi 1,4 M. Artinya di recycle itu kalau yang perusahaan-perusahaan yang sudah obsolete biasanya dicabut IP-nya. Di riset udah itu kemungkinan akan obsolete lagi di Agustus 2030. Jadi ya sistemnya recycle aja terus sekarang. Sebenarnya ini kenyataan yang harus kita tahu bahwa IPv4 sudah habis. Nah, kalau kita bandingkan dengan IPv6, IPv4 itu kan hanya 2/32 ya. 2/32 itu kurang lebih 4,29 miliar. Nah, kalau IPv6 itu 2/128 atau kurang lebih ada 340 triliun. Kalau nggak percaya pakai kalkulator, pasti kalkulator juga ngeheng. 2/128. Dan menarik kan? Kalau kita bicara IPv6 340 triliun itu kita ibaratkan, kita bisa mengibaratkan satu orang bisa punya satu IP. Satu orang itu bisa langsung terkoneksi internet dengan punya satu alamat, bahkan lebih. Ya kan? Kita kata satu orang kita ada laptop, HP dan sebagainya, bahkan mungkin dan konsepnya ini sempat masuk ke internet penting, IoT. Karena konsep IoT itu adalah semua device terhubung ke internet. Ya kan? Dengan memanfaatkan IPv6 itu sangat mungkin. Bahkan kalau IPv6 kita buat sebagai ubin, mau ditumpuk nutupin bumi juga tetap nggak akan habis. Ada tadi ada 340 triliun. Luar biasa banyak. Jadi ya ini seperti itu, diibaratinnya itu seperti ya butiran pasir di bumi, sangat banyak. Jadi kita bisa pakai, mungkin satu orang kita anggaplah kita
laptop kasih IP langsung connect ke publik, HP connect ke publik, bahkan mungkin kita proyeknya Elon Musk itu yang nggak bisa dikasih chip langsung bisa connect ke publik. Elon Musk ada chip. Sudah dengar kan proyek Elon Musk itu? Mengantar chip ke kepala manusia, udah itu buat decision di Mars. Tapi itulah, jadi IP feeder itu sangat luar biasa banyak. Makanya, karena IP feeder itu luar biasa banyak, konsep subnettingnya cukup sangat sederhana, tidak seperti IPv4. Kalau kita bicara subnetting ya, bahkan lebih tepatnya IPv6 itu tidak ada konsep subnetting. Ya silakan pakai aja, bisa banyak IP-nya. Tapi menariknya meskipun IP-nya banyak, tetap aja namanya perusahaan itu ya udah kayak apa ya? Kayak tadi misalnya kita cek di BGPHE, tuh Indosat aja dia udah riset berapa IPv6. Slash 44 aja kalau kita hitung nanti dia punya sisa 128 kurang 44 kurang lebih 84 ya. Ya 2 paket 84 aja udah berapa banyak IP. Itu baru satu top, baru satu prefix. Ada prefix lain, ada prefixnya lagi, ada prefixnya lagi. Ya ini udah dia ngeriset berapa banyak IP buat IPv6. Bawahnya juga masih banyak. Ya itulah perusahaan banyak korporat yang bisa dibilang sama kita sama IP, ya gimana nggak habis ya. Jadi aja belum tentu semua kepake, slash 52 aja udah berapa bos. Tapi ya itulah manusia. Oke, ini tadi udah sempat dicek kalau misalnya tampilannya fisik koneksi antara AS sama sih kayak di DP modelnya. Type of location ini Asia, Southeast Asia, nah Indonesia nggak ada. Oh, bukan Southeast, Southeastern. Jadi ini kalian bisa buka ya, saya kasih flag up nih karena ini datanya live. Ini datanya live, sangat terpakai kalau kalian mencari data secara real time. Juga misalkan baik dalam dunia kerja ataupun nanti penelitian. Ini sangat terpakai datanya karena ini datanya real time, kalian bisa langsung cek. Sekarang dari Indonesia kita bisa ngecek benar-benar. Nah itu update di 14 secara delegation date-nya 14 Februari kemarin. Jadi kalau mau benar-benar kalian ingin ngecek informasi tentang tadi ya internet registry, kalian bisa buka ini. Bisa buka. ID ini juga punya Indonesia. Oke. Ini adalah salah satu fitur-fitur di Aplik ya. Saya belum nulis juga, silakan kalian bisa klik. Jadi di sini kita bisa lihat visible IPv6 interkoneksi maupun IPv4-nya. Yang kiri adalah interkoneksi IPv6, yang kanan interkoneksi IPv4. Mode itu interkoneksinya contohnya ya. Ini contohnya 3G seperti ini, nggak ada apa-apa. Sedangkan kalau di Afghanistan itu luar biasa banyak. IPv6-nya hanya satu, tapi IPv4-nya pabalata. Indonesia harusnya ada, silakan coba dibuka aja. Buka, karena sejujurnya saya juga belum pernah kontak yang ini. Biasanya saya pakai yang ini di PHE. Tapi kita coba cek Indonesia.
Indonesia, oh ini juga ini registrinya di ID ini bisa tulis luas. Dan menariknya di sini beda seperti ada informasinya, ada selain Buis itu pemilik saat ini, ada Buas pemilik sebelumnya. Jadi ada histori pemilik sebelumnya. Ada RDAP-nya untuk informasi ini ya, sama rutinnya. Oh, information available council yang Oke, silakan nulis aja karena ini tuh lagi menarik. Ini contohnya Australia jauh lebih banyak lagi isi IPv6 interkoneksinya. IPv4 nya udah macam kayak radar. Dan Cina jauh lebih banyak IPv6 nya luar biasa. Oke, bisa kita lihat di sini Cina itu, kalau kita lihat tren-tren yang sebelumnya, tren-tren yang awal ya, IPv6-nya 0, diantaranya 3 untuk AS-nya, IPv4-nya ada 912. Kalau Afghanistan itu ada IPv6-nya ada 1 dan IPv4-nya 71. Australia itu udah banyak di IPv6 450, tambah lagi. Australia ada 450, sedangkan IPv6 ada 1790 ya. Nah yang menarik kalau Cina itu rasio IPv6-nya jauh lebih banyak daripada IPv4. IPv6-nya sampai 4700. IPv4-nya hanya 633 berbanding berbalik. Nah, seperti kita tahu, Cina itu tombol ini ya, projection ke depannya bagus, makanya mereka industri-industrinya maju banget. Bahkan sampai lagi sekarang DeepSeek ya. Proyeksinya bagus meskipun beberapa ya tidak dipungkiri pintar juga menduplikat. Ada versi. Karena jadi kalau produk-produk Cina itu bagusnya ya, kan kita suka dapat ini ya. Ya kata-kata miring produk Cina itu KW-nya kasih KW ya, ada kualitas jelek. Padahal enggak. Produk Cina itu bisa diibaratkan kalau kita anggaplah produk Eropa ya, produk barat itu anggaplah ada grade A, grade B, grade C. Oke, kalau kita bicara grade ya, dibuat 3 grade. Grade yang high quality, normal sama low. Nah, kalau produk Cina itu grade-nya dari A sampai C. Tergantung budgetnya berapa, punyanya berapa. Jadi yang grade-nya bagus ada, yang grade-nya lebih jelek juga sangat jelek ada. Dan Amerika sudah jauh lebih gelap lagi. IPv6-nya 6.000, IPv4-nya 26.000. Ini juga tadi kalau kita bicara permasalahan IPv4 itu bisa jadi bahan TA juga ya, meskipun dia sampai sekarang belum ada yang bisa mencari juga gimana caranya ganti IP6 jadi IP4 dulu. Belum ada yang secara teori banyak yang mencari, tapi secara praktik tadi nggak ada yang bisa. Nah itu tadi internet dunia nggak mungkin mati. Dan setahu saya kalau dari teman-teman alumni juga banyak yang ngobrol-ngobrol sih. Sekarang rata-rata di ISP udah pada main di IPv6 semua. Karena tadi alasannya IPv4 udah habis. Oke, ini koneksi dari Amerika luar biasa banyak. Dan sekarang penggunaan dari sebanyak ini ya, ini kan baru yang besar-besar ya, Amerika, Cina, dan mungkin negara-negara lain banyak sekali. Sampai saat ini terdata di tahun 2024 ya. Ini kita lihat di 2024 atau bahkan di 2025 awal
Nah di 2024 penggunaan IPv6 itu udah mencapai 39,9%. Jadi kebaik dari tadi 340 triliun sudah ada 339% terpakai. Masih banyak sih. Tapi ya kalau udah 40% berarti udah hampir setengahnya ya. Harus buru-buru kita nyewa IPv6 atau beli lah. Kalau bisa beli ya beli aja. Agak. Jadi sebenarnya masalah di internet itu banyak sekali. Jadi masalah di internet itu saat ini sebenarnya banyak sekali ya. Mungkin beberapanya yang paling banyak dikeluhkan banyak engineer, banyak akademisi, banyak peneliti, banyak PhD adalah ada dua hal, yaitu IPv4 habis dan nanti kita belajar BGP, tapi ini sedikit insight aja gambaran. BGP itu sudah tidak bukan tidak capable ya. Atau kapasitas sudah usang lah, sudah usang. Problemnya sama dua ini. BGP itu serupa tapi tidak sama. Kalau IPv4 itu problemnya udah habis. Kalau BGP itu satu-satunya routing protokol di WAN. Benar-benar the only one, satu-satunya. Tapi permasalahannya sama, dua ini nggak bisa diganti. Karena diganti internet dunia mati. Oke, ini menjabarkan 39% itu banyaknya dari India, IM, Jepang. Ya, ini saya juga nggak suka bacanya, tapi mungkin akan kita cari tahu. Yang jelas ini kayaknya ini ya, apa sih negara IM itu apa Indonesia apa India kan kita tukar-tukar. Karena itu kan pakai IM kalau nggak India Indonesia atau Indonesia itu IDN ya, IDN ya. Malaysia. Nah untuk region Asia sudah termasuk paling banyak ya, sebesar 46,7%, dengan terbanyaknya di Southern Asia atau kita sendiri Asia Tenggara sebesar 68,51% penggunaannya. Jadi ini terbuka lagi ya, dari 39% di dunia itu komposisinya Asia itu ada sebanyak 46%, Amerika 44%, Oseania itu 39%, dari Eropa 33%, Afrika saya nggak ada. Nah, dari Asia kita buka lagi, kita Asia Tenggara itu terbanyak di sebesar 68,5%. Yang bisa jadi berarti memang ini adalah IM di sini menunjukkan ke Indonesia. Jadi seperti kata teman alumni juga, kita Indonesia udah rata-rata ISP-nya menggunakan IPv6 semua. Udah bermain di IPv6 semua. Ini transisinya IPv6 transition challenge atau tantangannya adalah compatibility sama legasi IPv4. Kompabilitasnya ya itu masih bermasalah, yaitu tadi infrastruktur upgrade yang jadi kendala, karena kalau di upgrade tadi internet dunia mati, berarti harus di upgrade-nya parsial, tapi nggak semua pengen di upgrade. Ya end user kebiasaan, ini kebiasaan end user ya, problem di end user. Ya karena saya juga memahami, kita seperti lebih mudah memahami IPv4 daripada IPv6. Karena IPv4 kita harus belajar ya hanya binary ya, 1010, IPv6 itu luar biasa banyak. Jadi pada dasarnya untuk 3 poin di bawah ini, problemnya adalah problem di user dan technician-nya.
IPv6-nya kurang. Sedangkan kalau dua problem di atas itu problem benar-benar teknis. Yang di atas ini problem secara konsep, kompatibilitas. Kalau ini problem secara infrastruktur komponennya. Jadi adalah tantangan ketika kita menggunakan IPv6. Oke, Ethernet Uplink kita. Nah, ini kalian bisa coba. Saya juga belum coba sih. Tapi kalau misalnya kalian kita bukan anggota Uplink, kita anggaplah yang bukan non-member ya. Kalau misalnya kalian pengen punya IPv6, kalian bisa langsung request ke Uplink. Buka aja, siapa tahu bisa dapat langsung. Bisa oh saya belum punya IPv6. Oke, penjelasan singkatnya seperti itu. Jadi ini kondisi internet dunia hari ini, infrastrukturnya seperti apa? Yaitu ini baik sama seperti yang tadi kita sedikit refresh terkait internet juga. Kita refresh sedikit. Ini nanti kalian bisa buka di ininya ya, atasnya. Ada beberapa hal yang kita terkait internet itu memang sudah luar biasa berkembang karena benar-benar mempengaruhi kehidupan kita ya, atau kita sebut sebagai no boundary tadi. Jadi internet itu udah benar-benar, karena pada sejatinya manusia itu makhluk sosial. Kita pasti dituntut mau nggak mau untuk saling komunikasi satu sama lain, meskipun sekarang banyak tren di media sosial saya bisa kok hidup sendiri bla bla bla, tapi itu bullshit, karena setidaknya dia beli ke warung pasti komunikasi, kan? Kalau enggak minimal komunikasi, nyari duit dia minimal komunikasi, tidak ada yang benar-benar sendiri. Oke, jadi pada dasarnya kita makhluk sosial, kita butuh komunikasi, butuh sosialisasi, meskipun ya perbedaannya adalah intensitasnya, ada yang intensitasnya butuh banyak, ada yang minimal, itu yang membedakannya. Tapi kalau yang zero komunikasi itu nggak mungkin. Dan internet itu mempengaruhi benar-benar kehidupan kita. Kita bisa komunikasi di mana saja dan kapan saja. Kita bisa lagi di gunung, lagi di pantai, lagi bahkan di tengah laut, oil rig, lepas pantai, ya kan biasanya yang minyak tambang lepas pantai juga kita bisa komunikasi. Jadi bisa kita connect everywhere, sudah every time, anytime, kapanpun. Lagi di sini lagi siang, di Amerika mungkin lagi malam. Yang belum bisa itu hanya komunikasi ke masa lalu dan masa depan. Itu masih sedikit review ke masih kita nge-review. Seperti yang kita tahu bahwa komunikasi itu ada dua model. Yang pertama adalah client and server. Model pertama adalah client and server. Dan model kedua itu adalah peer to peer. Perbedaan mendasarnya adalah peer to peer. Perbedaan mendasarnya terdapat pada resource-nya ada di siapa. Kalau client and server itu kayak kita akses Google, akses YouTube, resource berada di server. Kayak video YouTube berada di YouTube kan, mau Instagram semua database ada di Instagram dan lain sebagainya. Kita client hanya meminta. Nah, berbeda dengan peer to peer, resource-nya itu ada di masing-masing. Kayak misalnya contoh kita depan ada print sharing, ada printer untuk print sharing, ada file sharing, dia punya manage resource masing-masing. Jadi perbedaan mendasarnya ada pada resource dan manageable dan manage dan manage. Jadi gampang cerita, kalau peer to peer
Sebuah device bertanggung jawab atas resource-nya masing-masing. Kalau client and server yang bertanggung jawab hanya server aja. Kita kalian hanya tinggal minta. Yaitu model-model perangkat, ada yang disebut sebagai end device, ada yang disebut sebagai end device seperti komputer, PC, laptop dan sebagainya. Itu perangkat yang ada di endpoint kita yang langsung berhubungan dengan user. Ada juga yang disebut sebagai intermediary device. Jadi ada device itu ada end device, ada end device, dan intermediary. End device itu seperti artinya sendiri perangkat akhir atau perangkat di ujung atau yang terhubung ke user, dan intermediary adalah perangkat penghubungnya kayak router, switch dan sebagainya. Oke, untuk network media ada dua, ada wired dan wireless. Wired dan wireless. Untuk wired sendiri dibagi lagi ada copper, tembaga, dan fiber. Untuk saat ini, teknologi saat ini mas sampai 2025 saat ini teknologi masih seperti ini, copper dan fiber. Dan kayaknya akan ada inovasi baru lagi karena fiber sudah paling cepat. Sampai saat ini belum ada yang lebih kecepatan cahaya. Dan secara teoritis memang kecepatan cahaya paling cepat. Makanya fiber di sini kita menggunakan, perbedaannya fiber kan menggunakan cahaya ya, cahaya. Sedangkan copper itu kita menggunakan listrik. Paling perkembangan yang lagi tren itu ada di wireless, mulai dari wifi, RF, IF, infrared dan sebagainya, radio. Kalau perkembangan super tembaga dari dulu sampai sekarang sedikit membosankan, tapi efeknya luar biasa. Kalau super itu kan biasa kita sebut sebagai Ethernet ya. Perkembangannya kurang menarik, hanya dari Ethernet 10 Mbps ke fast Ethernet 100 Mbps ke gig Ethernet jadi 1 giga. Jadi sekarang ada 10 gig dan yang paling baru itu yang saya tahu adalah 100 gig. Ya perkembangannya cuma ini doang evolusinya. Ethernet, fast Ethernet, gig, 10 gig, 100 gig. Langsung membosankan, tapi impactnya luar biasa. Sampai 1000, sampai 100 giga, 100 gig. Nah 100 giga kita buka YouTube, belum juga buka udah beres lagi buffernya. Representasi networknya sendiri. Representasi network ada yang disebut sebagai topologi diagram, di mana ada yang disebut sebagai fisikal. Fisikal itu mereferensi ke lokasi fisik asli, dia ada di ram berapa, kabel berapa. Ada juga yang disebut sebagai logik. Kalau logik referensi ke IP-nya, dia berada di alamat IP berapa. Mungkin saya percepat kan, ini hanya sebaik lagi hanya review. Yang sudah pada paham, yang kita mau ulang sedikit. Dan itu tipe-tipe network ada yang disebut sebagai smart home, ada yang kita sebut sebagai smart home, ada yang paling umum dipakai ya, yang di rumah-rumah bisa di kamar, ada yang disebut sebagai SOHO, smart home office. Home office biasanya dipakai di UMKM. Ada yang medium to large dan level enterprise, ada yang kita sebut sebagai worldwide, udah dunia. Jadi ini kalau berdasarkan ukuran size. Berdasarkan ukuran atau size kita dibagi jadi 4. Kalau berdasarkan area coverage dan area responsible ya, lebih tepatnya area responsible itu ada 2, ada LAN sama WAN. Seperti kita tahu di semester lalu, kalau LAN itu hubungannya sama layer 2. Jadi kalau kita bicara switch, kita berarti mainnya di LAN. Kalau kita udah membutuhkan router layer 3, berarti kita bermain di WAN. Yang pada dasarnya WAN itu
dia terdiri dari beberapa LAN. Dan yang manage ya, kalau LAN itu di manage bisa sama personal atau organisasi, sedangkan WAN itu di manage tadi oleh ISP. Baik ISP tier 1, tier 2 ataupun tier 3. Ini contoh dari LAN, sangat sederhana. Di mana di semester lalu kita udah belajar. Di LAN itu kita cukup menggunakan switch saja, layer 2. Karena di LAN tidak ada proses routing, jadi forwardingnya cukup pakai layer 2. Sedangkan kita bicara WAN, kita butuh yang namanya layer 3 atau router. Oke, inilah gambaran internet yang tadi digambar di depan. Jadi pada dasarnya infrastruktur internet itu ya kumpulan-kumpulan intermediary device ISP masing-masing. Dan sekali lagi internet itu pada dasarnya gratis, yang bayar itu adalah managed infrastrukturnya. Itu pembagian internet, ada yang kita sebut sebagai intranet, ada extranet dan internet. Nah, kalau ini berdasarkan bisnis. Artinya kalau internet itu adalah hanya bisa diakses oleh lokal. Jadi misalnya Telkomsel hanya bisa yang aksesnya hanya Telkomsel aja, itu disebut kita intranet. Atau contoh lain kayak kita program e-learning. E-learning kan sekarang hanya bisa diakses di dalam program aja ya. Itu yang kita sebut sebagai intranet. Tapi misalkan Polban kerjasama sama Ulbi dan Ulbi bisa akses e-learning, itu yang kita sebut sebagai extranet. Jadi extranet itu urusannya, jadi kok intranet hanya company itu aja, kalau extranet itu hubungannya sama ini partner, mau itu kolaborator, supplier, customer dan sebagainya. Dan yang paling luas adalah internet, zona bebas. Siapapun orang tidak peduli apapun motivasinya bisa akses. Dan ini yang common understanding ya. Mungkin tadi kita di security ada, atau mungkin kalian pernah dengar namanya deep web ya. Iya. Jadi ada yang namanya, bedakan antara namanya deep web sama dark web. Banyak orang awam yang tidak bisa membedakannya. Ada yang namanya deep web, ada yang namanya dark web. Oleh konten-konten horor dan sebagainya itu di dark web. Akses ke dark web kita butuh pakai yang namanya Tor. Nanti kita bicara terkait Tor, yang router. Salah satu tool yang sering kita pakai adalah nanti ada yang namanya TrailOS. Dia Linux based juga untuk anonymous. Nah, kalau contoh dari deep web ini adalah intranet. Intranet itu contoh dari deep web. Jadi jaringan yang tidak bisa diakses oleh publik, tapi si perusahaan itu bisa akses. Pada dasarnya deep web itu kan dalaman. Jadi bisa dibilang baik intranet, extranet, dan web ini termasuk dalam deep web juga. Jadi lebih general deep web. Itu tipe koneksi. Nah, tipe koneksi itu banyak. Ada yang menggunakan DSL, ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan seluler, satelit dan darat. Ini untuk kondisi misalnya user, customer ya, user langsung lagi personal atau organisasi. Dan ini juga sekaligus menjelaskan karena kalau saya lihat saya lihat di media sosial banyak orang awam yang menganggap internet itu hanya menggunakan satelit. Ternyata tidak, internet itu kita sebagai orang yang tahu ya, internet tidak hanya satelit, kita bisa pakai kabel, dial-up telepon, kabel ini bisa Cooper ataupun fiber ataupun DSL layanan digital subscriber line, atau bisa kita pakai seluler. Ini yang paling sering kita pakai seluler, Indosat, Telkomsel dan sebagainya. Kalau satelit yang paling lagi rame kemarin ya Starlink ya. Yang kasihan yang beli di awal harganya masih mahal. Di sini jatuh banget. Nah, kalau untuk level bisnis, banyaknya kita pakai dedicated list line. Ada yang pakai Metro E. Nah, ini Metro E itu salah satu teknologi WAN. Ini teknologi WAN ya. Dedicated list line, Metro Internet, bisnis DSL. Ini untuk teknologi WAN. Itu ada satelit. Dan untuk company sangat tidak direkomendasikan menggunakan seluler karena akan jebol. Seluler beli paket 100.000 cuma 30 giga,
dipakai sehari, kalau di perusahaan besar habis. Karena sekarang pakai data mahal-mahal pula. Oke, ini teknologi converging. Kalau dulu itu kita bicara negasi, komputer hanya bisa komunikasi ke komputer, telepon hanya bisa dengan telepon, radio hanya bisa dengan radio, TV di rumah hanya bisa dengan TV di rumah. Tapi dengan teknologi saat ini, semuanya bisa nyatu, konvergen. Kayak kita sekarang kan udah bisa nonton TV ya, pakai browser ya. Kita bisa dengerin radio juga pakai browser. Telepon juga bisa kita pakai Skype atau WhatsApp juga kita bisa pakai telepon. Ini adalah teknologi saat ini. Semuanya udah konvergen ke yang satu yang namanya kita sebut sebagai internet. Secara user experience memang sangat luar biasa enak, fleksibel, memudahkan. Tapi ada tantangan sendiri. Setiap teknologi pasti selalu ada tantangan, yaitu masalah keamanan. Ya kan? Karena kalau udah konvergen gini, berarti kalau ada orang yang punya niat buruk, kita sebut saja sebagai threat actor, dia bisa akses kemana aja. Apalagi sekarang udah ada teknologi yang namanya IoT, Internet Only, di mana konsep yang ditawarkan IoT kan pada dasarnya, anggaplah ini kita rumah, di sini ada kulkas, di sini lemari, di sini TV, di sini mungkin setrikaan dan sebagainya. Di sini ada dispenser, di sini ada lampu, ini ada pintu. Konsep IoT yang ditawarkan kan semuanya ini IP based, atau yang bisa kita sebut sebagai smart home. Smart home, smart city itu kan sebenarnya tujuan pengembangan dari IoT kan, di mana semuanya dikasih alamat IP, langsung terhubung ke internet. Secara fungsional memang luar biasa, memudahkan. Tapi secara keamanan jadi tantangan baru. Semua orang jadi tiba-tiba bisa masuk ke kulkas kita. Makanan tuh tiba-tiba hilang di kulkas. Oke, dan terakhir dalam membangun suatu jaringan internet infrastruktur. Jadi engineer itu pada dasarnya tugasnya cuma dua. Nanti kalau kalian lulus mau jadi engineer itu tugasnya hanya dua. Ketika kita bicara engineer itu tugasnya dua. Yang pertama adalah build, membangun dari awal, dari 0 ke 1 kita sebut saja. Dan yang kedua adalah maintenance. Maintenance itu udah termasuk dari preventif dan korektif. Ada yang disebut sebagai korektif, ada yang disebut sebagai reaktif. Jadi preventif itu sebelum kejadian, kayak misalnya kita motor tiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita masukin ke bengkel, buat servis ke bengkel, itu kita sebut sebagai preventif. Kalau korektif atau reaktif itu kalau misalnya sudah terjadi masalah, misalnya turun mesin atau ban bocor atau tiba-tiba knalpotnya turun jatuh, kalau pada lepas kita ke bengkel, baru itu korektif. Oke, jadi itu tugas engineer sebenarnya antara maintenance dan build. Dan tujuan dari maintenance dan build itu pada dasarnya cuma satu, untuk reliable, untuk yang kita sebut sebagai reliable atau kehandalan. Goalnya tidak lain tidak bukan adalah untuk reliable atau kehandalan. Jaringannya dapat diandalkan atau tidak. Ya kan, coba jaringan bagus, kita udah nge-build jaringan bagus, end-to-end udah keren, tapi buka YouTube bufferingnya nggak beres-beres. Tipping paket loss terus. Mau main Dota, belum maju udah mati duluan. Nah, dalam membangun reliable network kita butuh yang namanya ada 4 komponen yang harus kita punya ya. Yang pertama adalah fault tolerance atau toleransi kesalahan. Ada yang disebut sebagai fault tolerance. Oleh itu ada scalability, QoS dan security. 4 poin ini yang harus kita
penuhi untuk mendapatkan disebut sebagai reliable network itu. Maksud dari fault tolerance itu adalah mitigasi kegagalan. Seperti tadi disebutkan, hampir semua customer itu pasti menggunakan dua home atau dua uplink. Karena kalau satu gagal, masih ada backup. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun sama, ketika kita buat satu perencanaan, selalu buat backup plan. Andai kata plan awal kita gagal, kita pasti punya backup untuk capai tujuan. Kita selalu punya. Sama pula di jaringan internet, kita harus selalu punya backup atau yang disebut sebagai redundan. Jadi ketika koneksi mati, kita masih punya koneksi ke yang lain. Itu yang disebut sebagai fault tolerance, toleransi kegagalan. Gimana sih mitigasinya kalau ada error? Karena kita tidak bisa menghentikan kegagalan, tapi kita bisa mempreventif itu terjadi. Mempreventif dan korektif. Ya kalau kegagalan kan jatuhnya statistik ya, probabilitas dan tahu berapa kali gagalnya. Kayak kemarin tiba-tiba internet Indonesia mati karena kabel bawah lautnya di Batam digigit hiu. Kita jadi mau ngapain ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain kok kayak gitu. Scalability ini juga harus kita pahami. Untuk kondisi awal mungkin kita duitnya 10, nanti mungkin bulan depan jadi 100, bulan 8 lagi jadi 1000, bulan depan lagi jadi 10.000. Gimana caranya biar arsitektur kita tetap bertahan tanpa harus membuat lagi dari awal? Capek juga dan rugi juga kalau misalnya kita sekarang deploy buat 100 user, dan itu tahun depan jadi 1000, harus buat lagi dari awal. 10.000 buat lagi dari awal, satu capek, dua cost habis, buang-buang duit. Jadi gimana caranya kita bisa bertahan dengan user yang banyak? Atau mungkin proyeknya bisa terus continue sampai beberapa tahun atau bulan atau tahun ke depan. Kalau cuma continue sih, cost scalability lebih ke banyaknya ya. Dari 10 100 1000. Yaitu bicara QoS, quality of services. Gimana sih tadi kayak kita main buffer, buka YouTube gimana biar nggak buffer terus dan sebagainya. Nah, dalam menyatakan suatu hal itu bagus dan benar atau baik, kita butuh yang namanya parameter. Kayak jaringan ini bagus. Dari mana kita menyatakan bagus? Kita butuh namanya parameter. Tanpa parameter maka pernyataan kita akan bias. Nah, dalam membuat, makanya kita ini juga ketika kita bicara QoS, quality of services, itu nggak akan jauh ketika kita bicaranya adalah KPI atau Key Performance Indicator atau parameter tadi. Indikator. Contoh yang paling umum adalah yang banyak digunakan di jaringan itu adalah 1 latency, 2 delay, 3 jitter. Ini konsepnya sama, delay. Dan yang keempat adalah paket loss. Jadi kita bisa menyatakan suatu produk itu bagus dan salah, itu kita harus ada parameter terukur. Dan yang terakhir dari tidak ditemukan yang harus terlibat adalah masalah keamanan. Meskipun dia sampai sekarang entah kenapa banyak di negara kita ini keamanan masih dianggap sebelah mata. Kayak keamanan data, sampai KTP aja udah tersebar. Mungkin data KTP kita juga tersebar. Makanya tiba-tiba banyak telepon mau itu pinjol, mau nawarin pinjol, nawarin apa, nawarin kredit. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Kita sampai jam berapa? Berapa? Udah, 5 menit lagi dong, sampai sini aja. Kita akan di ini ya. Oh ya, ini lagi network-nya jadi ketinggalan. Ini tidak kebaca. Nah, network thread saat ini adalah bring your own device. Pada dasarnya kalau dulu itu belum eranya smartphone, orang-orang masih menggunakan telepon rumah. Mulai itu laptop dan laptop itu terlalu rame, komputer itu disediain sama perusahaan. Tapi era sekarang hampir semua pegawai, termasuk saya juga, dan di mana-mana kita punya perangkat gadget sendiri, HP sendiri, gadget sendiri dibawa ke perusahaan. Mungkin kita terdengar fleksibel dan nyaman, betul. Tapi dari sudut pandang perusahaan, balik lagi masalah security.
Artinya sembarang device bisa masuk ke jaringan intranet perusahaan. Nah, itu bahaya. Karena ada beberapa kasus juga, banyak kasus. Misalkan kalian lagi nongkrong di kafe, tiba-tiba ada virus masuk ke laptop kalian dari kafe. Itu laptop kalian dibawalah ke kampus atau ke perusahaan, ke kantor. Virusnya nyebar ke jaringan kantor. Itu sangat bahaya. Atau contoh yang real yang terjadi adalah e-learning kan sempat down ya kemarin ya. Dan seperti yang kita tahu domain Polban itu di-block sama IndiHome. Alasannya tidak lain tidak bukan karena tidak terdeteksi malware dari domain Polban. Dan di trace ternyata sumbernya dari e-learning. Mungkin nggak tahu, mungkin ada dosen atau mahasiswa yang upload virus mungkin di e-learning. Oke, online kolaborasi kita bisa melakukan proyek dari jarak jauh, beda negara, lintas negara bisa. Dan mereka ketika kita bicara online kolaborasi, kalau dulu ini masih bukan dulu ya, ini baru sekali juga kita masih pakai video conference, video image, tapi kita bisa gabungkan sama AR ataupun VR atau di produk sinema juga kan meta ya, metaverse. Jadi kita bisa kolaborasi seolah kita pernah jauh, tapi seolah kita di satu ruangan yang sama. Teknologi yang lagi tren saat ini, video komunikasi juga bisa termasuk. Cloud computing juga ini lagi rame. Pada dasarnya cloud computing itu sama kayak internet ya. Kalau internet adalah kumpulan motor dari ISP. Kalau cloud computing itu bahasa sederhananya adalah kumpulan komputer orang lain yang bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Contohnya kayak Google Cloud Platform, GCP, Amazon, AWS, DigitalOcean, itu kan komputer-komputer mereka. Cuma kita akses dari mana aja. Jadi pada dasarnya yang disebut cloud computing itu ya komputer orang lain yang kita bisa akses kapan aja di mana aja. Dan teknologi yang lagi rame itu untuk secara ini ya, teknologi secara bisnis. Nah, kalau untuk pengguna rumah, ini salah satu yang lagi tren, yaitu power line networking. Sering ada di hotel-hotel. Kalau misalkan kalian di hotel-hotel biasanya kalau kalian pernah menemukan suatu cocolok, apa sih namanya? Steker ya. Ini ada lubang buat cocoloknya, steker, tapi di sini ada lubang buat RJ45-nya. Ya kan? Jadi teknologi ini kita menggabungkan antara kabel listrik dengan kabel data dengan satu kabel yang sama. Dalam segi infrastruktur itu luar biasa mengefisienkan cost. Karena dari lagi ketika kita bicara bisnis, pasti goal akhirnya adalah masalah budget dan cost. Dengan konsep ini kita bisa benar-benar mengefisienkan karena kita tidak perlu dengan dua kabel, tapi cukup satu tarikan kabel yaitu listrik juga sebagai kabel data. Salah satu tool yang paling banyak digunakannya adalah bisa kalian cari Flex 400. Flex 400 power line adapter. Dan teknologi yang lagi rame juga lagi adalah wireless broadband. Mungkin kita belajarnya fiber optik. Kalau fiber optik kan kita bicaranya broadband aja ya, atau jangan kita lebar. Nah, menariknya ibarat wireless broadband ibarat fiber optik dengan kecepatan tinggi tapi wireless. Wireless dengan kecepatannya tinggi dan jangkauannya juga besar. Itu teknologi wireless broadband. Beberapa tahun kebelakang pernah ada namanya WiMAX, teknologi yang bagus, worldwide interoperable micro-host access atau ibarat kayak WiFi, tapi jangkauannya bisa sampai 1 RT RW bahkan 1 kota. Secara teori pernah ada, tapi sayangnya nggak pernah ada yang mengimplementasikan di dunia ini. Gagal implementasi. Konsepnya keren, tapi gagal implementasi. Namanya WiMAX. Ya banyak teorinya sih. Memang ada yang bilang infrastrukturnya kurang, teorinya kurang, atau ada yang bilang kalau WiMAX diimplementasi maka ISP akan bagus. Ya banyak teori berkembang. Oke, sudah sekian, udah beres. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Tentu saya mengucap terima kasih dulu. Hari ini masuk semua? Yang nggak masuk, cung. Abdul Razak ada? Fitri Ayu? Sakit. Oke.
Oke, satu orang aja ya. Oke, dan seperti biasa saya sampaikan kalau ada yang mau didiskusi yang mau ditanyakan silakan. Itu harus terbuka diskusi, mau forum, di Instagram atau di luar atau di luar kampus atau via WA, baik itu atau penjelasan kita silakan. Oke, kita menunjukkan 10.20 kita akhiri dulu perhandalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.